Nah, pasti Mam penasaran ya, sebetulnya kalau si kecil itu tahapan perkembangan bicaranya seperti apa di setiap usia. Usia yang pertama kita bisa mulai dengan usia 12 sampai 18 bulan. Diharapkan di usia ini si kecil sudah bisa mengucapkan 3 sampai 6 kata yang berarti, meskipun belum terlalu jelas-jelas banget ya. Dan si kecil sudah bisa mengangguk atau menggeleng untuk menjawab pertanyaan kita, Mams. Dan si kecil diharapkan sudah bisa mengikuti perintah satu langkah sederhana. Berikutnya untuk usia 18 sampai 24 bulan. Di sini biasanya akan ada ledakan bahasa dan banyak kosakata baru yang bisa diucapkan oleh si kecil. Dia mulai senang mendengarkan cerita dan 50% bahasa yang diungkapkan oleh si kecil itu sudah bisa kita pahami. Perbendaharaan katanya sampai berapa ya kalau di usia ini? Nah, ini sudah bisa mencapai 20 kata atau lebih. Dan dia sudah mulai mengucapkan kalimat dengan kombinasi 2 kata. Misalnya, mama pergi atau mau minum. Itu untuk usia 18 sampai 24 bulan. Berikutnya untuk usia 2 sampai 3 tahun. Nah, kalau ini kosakatanya sudah bertambah lagi, Mams, sekitar 50 sampai 300 kata. Dan sebagian besar kata-kata yang diucapkan oleh si kecil itu sudah bisa dimengerti oleh orang lain. Si kecil juga mulai menggunakan kalimat tanya, mulai senang bernyanyi, dan sudah bisa berbicara dalam kalimat itu kombinasinya menggunakan 3 sampai 4 kata. Usia yang berikutnya adalah usia 3 sampai 5 tahun. Kalau ini si kecil sudah mulai tertarik untuk mendengarkan cerita, bercakap-cakap dengan orang-orang di sekitarnya, sudah mulai bisa menyebutkan identitas dirinya. Nama, usia, jenis kelamin dengan kalimat yang cukup panjang dan pertanyaannya pun mulai beragam menggunakan kata tanya. Misalnya menggunakan siapa, apa, di mana, kapan, mengapa gitu ya. Sudah mulai penasaran. Dan dia sudah bisa bicara dengan kalimat yang terdiri dari 5 sampai 6 kata. Itu tadi tahapan perkembangan bicara si kecil. Wah, pasti Mam khawatir ya kalau si kecil tidak juga bisa berbicara lancar. Nah, perlu dipastikan dulu dengan tahapan perkembangan bicara yang tadi ya, Mams ya. Tapi ada beberapa faktor penyebab kemungkinan ya kalau si kecil belum lancar bicara. Yang pertama adalah si kecil mengalami kesulitan dalam bahasa reseptifnya atau dia sulit mengerti dan menyerap kata-kata yang dia terima atau disampaikan padanya. Yang kedua, si kecil kurang komunikasi dengan orang tua atau lingkungan sekitarnya, jarang diajak ngobrol gitu ya. Yang ketiga, ada kemungkinan juga si kecil mengalami gangguan perkembangan. Nah, kalau seperti ini, Mams harus cepat-cepat periksakan ya ke profesional. Yang keempat, ada juga kemungkinan si kecil menggunakan gawai secara berlebihan, sehingga dia hanya mendapatkan stimulasi satu arah, tidak bisa ngobrol dua arah. Dan yang terakhir, kemungkinan penyebabnya adalah stimulasi yang kurang tepat. Misalnya, Mams, kita bicara terlalu cepat gitu ya, sehingga si kecil sulit untuk menangkap. Itu dia beberapa alternatif kemungkinan kenapa si kecil terlambat bicara. Ya, Mams pasti memerlukan inspirasi ya, apa yang bisa dilakukan bersama si kecil di rumah untuk menstimulasi kemampuan bicaranya. Ada beberapa alternatif ide yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah membacakan buku cerita untuk si kecil. Semakin kecil usia anak, sebaiknya kita memilih buku cerita yang banyak gambarnya. Lalu yang kedua, kita bisa menyanyikan lagu bersama dengan anak. Nah, usahakan Mams pilih lagu-lagu yang kata-katanya banyak pengulangan-pengulangan supaya lebih mudah dihafalkan oleh si kecil.
Yang ketiga adalah kita bisa gunakan gerakan ketika berbicara dengan si kecil. Misalnya, kamu mau makan atau kamu mau minum, dan kita juga bisa menggunakan objek atau benda untuk menjelaskan sesuatu pada si kecil. Misalnya, ini adalah gelas. Kamu mau pegang gelasnya dan rasakan teksturnya. Yang berikutnya, Mams, ketika kita berbicara pada si kecil, usahakan kita menggunakan pertanyaan dibanding perintah. Misalnya, wah, kamu mau makan. Kamu mau makan yang mana dulu? Mau nasinya dulu atau sayurnya dulu? Dengan pertanyaan, si kecil akan mencoba memanggil jawaban dari otaknya. Dan ini akan menstimulasi si kecil untuk mengeluarkan kata-kata. Yang terakhir, usahakan berikan kesempatan si kecil untuk berinteraksi dengan anak-anak lain yang mungkin usianya lebih tua dari si kecil. Supaya dia mendapatkan contoh dari anak lain, cara berbicara, cara ngobrol, dengan kemampuan bahasa yang lebih tinggi. Nah, dari alternatif tadi, selamat mencoba ya Mams ya. Ya, Mams, kita harus waspada kalau si kecil sudah menunjukkan red flags. Artinya apa? Ia mengalami keterlambatan dibandingkan anak-anak yang seusianya. Caranya adalah kita perlu bandingkan dengan tahapan perkembangan yang seharusnya. Misalnya nih ya, kita sudah perlu waspada kalau si kecil usianya 16 bulan ternyata belum ada kata-kata yang berarti yang bisa dia ucapkan. Nah, ini kita harus waspada. Atau misalnya yang kedua, si kecil usianya 2 tahun tapi dia belum bisa merangkai 2 kata menjadi kalimat. Ini kita juga harus waspada. Kalau kita sudah menjumpai seperti ini di si kecil, sebaiknya kita langsung membawa si kecil ke profesional untuk diperiksakan, di-screening, dan diberikan treatment yang sesuai. Dan yang kedua, kita harus waspada apabila si kecil ini mulai terlihat frustasi atau tantrum berlebihan dan terus-terusan karena dia tidak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan dan dia pikirkan. Jadi terus observasi ya Mams ya, perkembangan bahasa si kecil. Untuk menegakkan diagnosa kalau si kecil ini terlambat bicara, pastikan sudah melalui screening atau pemeriksaan dari profesional ya Mams ya. Nah, kita sebagai orang tua tetap bisa kok menstimulasi si kecil yang sudah terlanjur terlambat bicara. Dengan cara apa? Yang pertama, pastikan lebih banyak berbicara dengan si kecil. Pastikan eye to eye level sehingga si kecil bisa melihat gerakan mulut kita. Kita bisa menceritakan apa yang sedang terjadi, benda-benda yang dia lihat, atau menceritakan bagaimana perasaan kita pada saat itu. Yang kedua, kita tetap bisa secara konsisten membacakan cerita atau memperdengarkan lagu kepada si kecil. Tapi ingat ya Mams ya, kita hanya perlu membacakan saja, tidak perlu menuntut si kecil untuk langsung mengulanginya gitu ya. Semakin dini kita bisa menstimulasi atau menangani keterlambatan bicara ini, maka akan semakin baik untuk si kecil. Selamat mencoba.